Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kalau makhluk-makhluknya Allah yang lain di luar manusia dan jin, itu untuk mentauhidkan Allah gampang. Yang susah itu manusia. Kok bisa begitu? Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah itu ada keterangan begini. Khalaqallahu hadhihi al-alam liibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh alam itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah saja. Kalau pakai bahasa yang sederhana, benda, barang, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu untuk mentauhidkan Allah gampang, mengikuti hukumnya Allah yang kauniyah. Tetapi kalau manusia tidak, kalau manusia itu diperlukan apa? Rasul, diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang tauhid kepada manusia. Makanya hampir setiap taklim saya menyebutkan dalam kitab yang berbeda itu ada rumusan Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya manusia itu bukan tidak diurusi sama Allah, tapi diurusi. Gimana caranya ngurusi? Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Lalu Allah menurunkan bersama Nabi dari para Rasul tadi ada kitab dipakai sebagai pedoman manusia. Nah, sore hari ini saya kepengen dengan kita membahas sesuatu yang bisa nyambung. Jenengan saya itu ya, sebagai makhluk Allah yang beriman, connect nggak sama Allah itu? Itu yang dibahas. Insya Allah kalau kita mengumpulkan berbagai poin yang disebutkan dalam kitab Tauhid ini, kita bisa connect sama Allah. Kalau tidak, ya nggak connect gitu loh. Kok bahasanya pakai connect? Ya supaya nyambung aja. Bahasanya anak-anak kan gitu. Ya. Maka panjenengan dan saya diperintah oleh Allah SWT supaya bertakwa lebih-lebih di Ramadan. Dan takwa itu salah satunya indikatornya adalah mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Saya ulangi. Lebih-lebih di Ramadan, puasa itu dengan berbagai macam ibadah yang lain, tidak lain dan tidak bukan supaya menjadi orang yang takwa. Dan orang takwa itu di sini juga diperintah. Misalkan surat Al-Maidah ayat 35. Adik-adik ya, anak-anak yang ikut pondok Ramadan bisa mengikuti supaya bisa merespon. Surat Al-Maidah ayat 35 itu memerintahkan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Takwa itu indikasinya banyak, Pak, ya. Banyak. Saya tidak menerangkan detailnya itu ya. Tetapi versi ayat ini
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Nah itu ya Pak. Dan carilah wasilah. Apa wasilah itu Pak? Jalan yang bisa menghubungkan antara manusia itu dengan siapa? Allah. Oh, kalau begitu orang takwa itu salah satunya selalu aktif, proaktif mencari jalan yang bisa terkoneksi antara kita dengan Allah. Jawabannya apa? Ya, itu yang dibahas Pak. Nah, nanti jenengan yang merasakan poin pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Mana yang kita miliki di poin-poin tadi? Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ini sudah 2 kali apa 3 kali itu saya ngomong di sini. Tapi coba tak anu dulu, kita bicara agak dihubungkan dengan yang lain. Tunjukkan kepada kita ada istilah wasilah, tapi maknanya beda dengan ini. Saya ulangi. Ini tadi surat apa Pak? Al-Maidah ayat 35. Kalau Al-Maidah 35 itu maknanya at-tariqatul lati yusilu ilallah, jalan yang bisa menghubungkan antara manusia dengan Allah. Jadi terkoneksi dengan dan saya itu. Nah, yang saya tanyakan, tunjukkan kepada kita ada lafal yang maknanya wasilah, tulisannya sama, bacaannya sama, makhrajnya sama, tapi maknanya beda. Di mana itu Pak? Sebenarnya kalau nanti pas saat itu kita hafal doa itu. Setelah azan itu loh Pak. Gimana doanya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamma wa sholatil, terusnya ati Muhammadanil wasilah. Itu sama. Ya ini tafsir ya, bukan wilayah tauhid. Tulisannya sama, bacaannya sama, makhrajnya sama, tapi maknanya beda. Yang di Al-Maidah at-tariqatul lati yusilu ilallah, jalan yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah. Ini yang kita bahas. Tapi di doa setelah adzan itu maknanya adalah al-qa'atu fil jannah. Maka terjemahnya al-qa'atu fil jannah, tempat yang spesial khusus di surga. Maka terjemahnya, ya Allah berikanlah kepada Muhammad al-wasilah, derajat yang tinggi. Mudah-mudahan besok kita bersama Rasulullah sampai di situ Pak ya. Iya, orang Islam itu sudah visi misinya begitu saja. Apalagi sudah di atas 50. Ini kan sudah di atas 50 tahun ya. Mayoritas maksudnya, mayoritas. Saya sering guyon tapi itu benar itu. Ibarat orang jalan, kalau kita ini sudah 55, 60, antara yang sudah dilewati dengan yang akan ditempuh lebih dekat yang mana Pak? Yang akan ditempuh. Sebenarnya nggak usah diomongkan, itu seketok ini Pak. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Itu aja. Saya balik ke sini. Jadi perintah takwa kepada Allah itu dikaitkan dengan supaya orang mencari jalan yang bisa menghubungkan kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, tafsirannya menurut para sahabat, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yardihi. Itu maknanya wasilah tadi Pak. Apa tadi? Jalan yang menghubungkan tadi maknanya taqarrabu ilaihi, dekatkan dirimu kepada Allah, bi ta'atihi, dengan mentaatinya, wal amali bima yardihi, dan beramal soleh menurut yang diridhoi oleh Allah. Nah, berarti saya dan panjenengan semakin banyak investasi amal soleh, semakin dekat gak sama Allah? Halo? Iya. Semakin banyak orang beramal soleh, itu berarti semakin dekat sama Allah. Ada pertanyaan gini Pak, boleh nggak kita itu barter sama Allah? Barter itu apa itu? Barter.
Yang bisa menyelesaikan problemnya manusia, persoalannya manusia satu-satunya Allah. Betul Pak ya? Yang punya masalah kita. Lalu kita sudah punya investasi amal soleh, ngumpulkan amal soleh banyak sekali, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Lalu kita barterkan sama Allah. Kalau pakai bahasa sederhananya, ya Rob, ya Allah, saya sudah terbiasa melakukan ini. Ini amal soleh, kebaikan-kebaikan. Ditunjuk-tunjukkan sama Allah. Lalu kita minta barter. Kalau ini sebagai amal soleh dan saya niatkan mencari ridhomu, maka kerepotan saya, kerepotan anak saya, kerepotan mantu saya, tetangga saya, adik saya, siapa sajalah, engkau mudahkan. Boleh Pak? Halo? Boleh. Nah ini yang dibahas itu. Jadi poin pertama dalam kitab ini at-tawassulul masyru' huwallazi amara bil Qur'an. Jadi koneksi tadi, tawassul tadi yang disyariatkan, ini orang tidak boleh buat sendiri-sendiri loh Pak. Harus menurut petunjuknya Nabi, mencari jalur koneksi tadi. Itu bil allazi amara bihil Qur'an, yang diperintahkan Quran Mas, tidak boleh buat sendiri. Wa hakahu Rasulullah SAW, dan diceritakan oleh Nabi. Wa amala bihi as-sahabah, dan yang diamalkan oleh para sahabat. Diterangkan di Quran, diterangkan oleh Nabi, diamalkan sahabat. Nah ini ngerujuknya di situ, ngambilnya di situ. Nah begitu. Walahu anwa'un adidatun, ada banyak poin, ada banyak macamnya. Pertama, ini rinci nih Pak, tapi nggak apa-apa, namanya ilmu. At-tawassulu bil iman, jalur yang bisa terkoneksi antara kita dengan Allah jika orang itu ada imannya. Nah itu jenengan sudah punya. Tinggal iman itu kan fluktuasi. Apa Pak? Naik turun, betul kan? Ini kalau Ramadan gini kira-kira grafiknya naik apa turun ya? Naik. Nanti kalau Syawal? Jangan Pak. Iya. Dengan kekuatan iman jam 12, jam 1, jam 2 masjid itu penuh. Orang mengeluarkan enak saja, tenaganya, hartanya. Jadi didorong oleh itu. Maka di kitab ini at-tawassulu bil iman, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan sudah hafal ini doanya Pak. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ringkasnya begini. Ya Rabb, ya Allah, aku telah mendengar orang yang menyeru agar kami beriman kepadamu, dan saksikan kami telah beriman. Jenengan sudah syahadat, saya syahadat. Lalu dengan iman itu, Rabbana faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah segala kejelekan kami. Nah, ini yang terakhir penting, Pak. Tapi jangan kesusu, Pak ya. Halo? Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami ya Allah bersama orang-orang apa? Baik. Kalau wafat itu kan pasti apa wajib? Orang meninggal itu loh. Pasti ya. Takut? Ada bahasa seperti yang guyon tapi benar. Ini serius Pak. Kalau takut mati jangan hidup. Benar Pak ya? Karena setiap orang yang hidup apa? Pasti mati. Nggak usah gelisah. Sudah ada anunya sendiri, waktunya sendiri-sendiri. Enak Pak, orang mikir gitu itu enak. Yang diminta orang ini tadi, pertama adalah dosanya diampuni sama Allah. Di kitab yang lama itu, kitab Tauhid, sudah saya terangkan itu. Mohon maaf sepintas saja. Sebanyak-banyaknya dosanya orang, seberat-beratnya dosanya orang, kalau orang itu tobat-tobatnya diampuni Pak. Tidak usah khawatir, diampuni. Lalu semua yang tidak baik tadi
minta untuk dihapus sama Allah, dan besok kalau Allah berkenan wafatkan kita bersama orang-orang yang apa tadi? Baik. Tapi itu akan nyambung kepada Allah kalau orang itu punya ada apanya? Ada imannya. Kalau nggak ada imannya nggak nyambung. Mudah-mudahan tidak bertele-tele ya. Dan semoga saya tidak salah memahami. Zakir naik. Orang mana itu, Pak? Saya sudah pernah terangkan di sini. Ditanya sama mahasiswi yang bukan muslim. Intinya kira-kira begini. Kalau ada orang yang tidak beragama Islam, tapi orang itu sosialnya tinggi, baiknya luar biasa dengan teman, dengan tetangga, dengan ini dan sebagainya, apa nggak dapat kebaikan? Dijawab sama Zakir apa? Enggak. Loh, berarti Tuhannya orang Islam tidak adil dong. Wong ini orang baik, bermanfaat buat banyak orang. Hanya saja kelemahannya dia tidak apa? Beriman. Ada yang tahu, pernah mendengarkan apa jawabannya Zakir Naik? Mahasiswa yang tanya tadi ditanya, kira-kira kalau pakai bahasa kita, ente mahasiswa enggak? Iya. Kalau ada anak remaja tidak daftar di satu perguruan tinggi lalu ikut kuliah, tidak daftar, tidak ngisi formulir, tidak ikut tes, tidak ini, tapi ikut kuliah, dosennya nggak ngerti karena banyaknya mahasiswa. Mungkin terjadi Pak ya, kuliah sana kuliah sini, terus ujian semester dia ikut, dapat nilai Pak? Dapat nilai? Nggak dapat. Loh, saya kok nggak dapat nilai? Wong saya itu masuk terus rajin, saya juga ikut ulangan. Sama dosennya, sama dekanatnya ditanya, ente daftar nggak? Enggak. Ya, makanya nggak ada catatannya, yang nggak dapat nilai. Jadi orang yang tidak Islam itu di catatannya Allah sekarang nggak ada, Pak. Tidak termasuk kategori ini. Lanjenengan dan saya ini sudah digadang-gadang dicatat di sana. Jadi faktor yang pertama adalah koneksitas antara kita dengan Allah pakai iman. Satu. Yang kedua, tauhid. Lafalnya apa Pak? Lafalnya la ilaha illallah. Saya tanya, Nabi siapa yang ketika krusial menurut ilmunya manusia, akal dan nalarnya manusia mesti mati ini. Tapi Nabi itu melafalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi siapa itu? Nabi yang ketika naik perahu itu loh Pak. Lalu sudah muatannya penuh. Lalu kata nakodanya, wah ini harus harus diundi itu. Ternyata menurut Ibnu Katsir undiannya sampai 3 kali. Pertama, kedua, ketiga kena Nabi itu. Mau tidak mau Nabi itu dijeburkan di laut. Yang terjadi setelah dijeburkan, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditelan apa dimakan? Ditelan. Berapa lama di situ? Oh, atau sebelum itu? Mungkin enggak sekarang aja 2024. Mulutnya ikan itu bisa lep, orang itu bisa masuk seketika. Sekarang 2024. Ada enggak ikan yang sebesar bisa nelan orang itu? Ya nanti cari sendiri di Google. Iya bisa. Ikan yang besar-besar. Ya bukan cumi-cumi Pak. Ini kita temukan di dalam Al-Quran dokumen. Disitulah saat-saat krusial Nabi Yunus itu menonjolkan kualitas tauhidnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada ayat yang berbeda lagi Pak. Wa inna Yunus laminal mursalin idz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhatin faltaqamahul hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Intinya begini, surat 37. Sebenarnya Yunus itu termasuk salah seorang di antara rasul kami, kata Allah. Ingat ketika dia berlomba menuju ke perahu yang sudah penuh dengan muatan, lalu dia diundi, lalu dia kalah dalam undian, lalu dia ditelan oleh ikan yang besar.
Nah, berikutnya ini Pak. Andai kata Yunus itu enggak termasuk orang yang ahli zikir, saya biarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus itu tidak termasuk orang yang ahli zikir, saya biarkan di perut ikan sampai hari kiamat. Berarti kekuatannya yang bisa nembus sama Allah yang mana tadi Pak? Potensi kebaikannya tadi. Amal solehnya tadi apa? Ahli zikir. Nah ini jenengan dan saya cari, tidak ada orang tidak bisa beramal soleh Pak. Hanya tinggal mau apa tidak. Coba tak selipkan sedikit. Jenengan pernah mendengarkan dari Pak Ustadz, Pak Kiai ada 3 orang pemuda masuk di gua kata Nabi zaman dulu, kemudian pintu gua tertutup oleh batu yang besar. Zahirnya tidak bisa keluar Pak ya, karena taruhlah pakai bahasa sekarang tanah longsor, pintu gua tertutupi oleh batu yang besar. Apa yang dilakukan oleh 3 pemuda itu secara bergiliran? Masing-masing menonjolkan amal solehnya. Tapi salah satu di antara 2 disebutkan di sini tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ringkesnya, yang satu adalah berbaik-baik sama ibunya. Standarnya sampai di mana? Air susu yang mau diberikan oleh ibunya diminta anaknya sampai nangis tidak diberikan, nunggu ini milik ibu. Bahkan ada yang menyebutkan ketika ibunya sudah tidur, dia terlambat memberikan air susunya ibu tadi untuk diminum sama ibunya, maka ditunggu sambil berdiri menunggu ibunya apa? Bangun. Saking apanya? Baiknya sama. Nah itu diaturkan sama Allah. Ini kan kelihatannya sederhana itu. Anak berbaik-baik sama orang tua. Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan, anak saya dijadikan anak yang soleh-solihah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah kita menangi atau tidak, anak cucu kita ketika soleh dan solihah akan diketemukan sama kita besok di akhirat. Yang kedua kejujuran Pak. Nah, sudah pernah saya bahas itu. Bahwa duitnya orang. Tapi karena khawatir katut duitnya orang. Ada yang tahu dibelikan apa? Di hadis itu 3 yang disebutkan, yaitu kambing, sapi, sama unta. Ketika sudah berkembang biak luar biasa banyaknya, yang punya duit cari. Lalu diajak ke belakang, ini duitmu. Loh kok sekian banyaknya? La tastahzi, la tastahzi. Katanya yang punya duit, la tastahzi. Jangan menghina. Duit saya enggak sekian banyaknya. Loh ceritanya begini. Saya kan khawatir bukan duit saya. Jangan-jangan katut, maka tak belikan ini. Nah sekarang berkembang biak, kamu bawa pulang semuanya. Berarti yang kedua ini apanya Pak yang lebih dominan? Kejujurannya. Ini dijadikan menteri sosial gitu bagus nggak? Menteri apa saja lah. Nah itu Pak ya. Yang satu tarkul ma'asi, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Ada kesempatan naudzubillah min dzalik, putranya panjenengan anak saya mudah-mudahan dilindungi sama Allah, ada kesempatan berzina tapi tidak jadi. Enggak ada orang sama sekali, tinggal berdua dong. Nah itu bisa disebutkan bitauhidillah tadi. Nah poin yang ketiga atawassulu bi asma'illah al-husna, yaitu dengan menyebut asmaul apa? Husna. Kapan hari sudah saya terangkan asmaul husna itu. Ada banyak karakter ya. Saya tidak menerangkan lagi itu ya. Yang keempat atawassul bi sifatillah, yaitu dengan menyebut sifat-sifatnya Allah. Jadi asma dan sifat-sifat Allah yang keempat. Contohnya Nabi sendiri pernah minta pertolongan kepada Allah, tetapi dengan terlebih dahulu Nabi menyebut sifat-sifat Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, terusnya mesti hafal. Bi rahmatika astaghfir. Itu minta pertolongan kepada Allah, tapi sebelum minta pertolongan kepada Allah menyebut dulu sifat-sifat Allah tadi. Hayyu, Qayyum, Hayyu, Qayyum. Yang maha hidup dan maha terus-menerus mengurusi apa? Hambanya.
dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Nah, yang kelima ini Pak, ini jenengan dan saya jangan bilang tidak bisa. Bil a'malis sholihah yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan amal soleh. Yang pertama tadi adalah bil iman, yang kedua bi tauhidillah seperti Nabi Yunus tadi, yang ketiga bi asma'illah al-husna dengan asma Allah yang husna, yang keempat adalah bi sifatillah dengan sifat-sifat Allah. Itu terkoneksi dengan Allah. Yang kelima bil a'mali sholihah dengan amal soleh. Bu, nuwun sewu. Ramadan begini itu grafik salat sunnah kita naik apa stagnan? Naik. Pertanyaan berikutnya, apa ada salat-salat seperti di Ramadan tapi sebenarnya salat itu juga disunahkan di luar Ramadan? Halo? Apa ada salat-salat yang memang itu walaupun tidak Ramadan ya mirip di Ramadan? Ada enggak? Salat malam itu Ramadan itu apa enggak? Boleh enggak di luar Ramadan? Boleh. Maka di sini disebutkan kas-sholati, seperti orang rajin melakukan apa? Sholat. Jangan sholat wajib Pak. Kalau sholat wajib umat Islam nggak usah dibahas lagi, sudah pasti. Iya, alhamdulillah saya jarang sholat duha. Nah begitu loh. Saya jarang qiyamul lail, sekarang qiyamul lail. Ya. Orang kalau tidak merasakan ada kekuatan spiritual kepada Allah, rasanya diberitahu solusi dari problem itu sholat, nggak percaya. Saya ulangi, orang itu kalau tidak punya kekuatan iman, ya, lalu diberitahu, Mas ada problem gini-gini, sholat, ini sepertinya nggak percaya, betul Pak ya? Tapi jenengan dan saya yang punya pengalaman spiritual, kekuatan iman tadi, mungkin enggak kesulitan-kesulitan kita itu bisa tertangani dengan sholat, meningkatkan sholat itu? Mungkin enggak Pak? Mungkin. Contohnya saja, misalkan orang bingung, ini investasi apa ya? Bidang ini apa bidang ini? Duitnya pas-pasan nih. Berapa Pak? Cuma 2 miliar ya. 2 miliar kok cuma? Oh enggak ada duitnya aja enggak apa-apa. Lalu orang mau misalkan ya, yang paling populer di masyarakat itu siapa yang mau tak mantu ini apa ini? Bingung. Solusinya gimana Pak? Salat malam, salat istiqoroh kan? Itu kalau orang tidak punya pengalaman spiritual, kalau tidak percaya sama Nabi, itu sebenarnya ditolak. Oh gini kok salat itu gimana sih? Kan begitu kan? Dari situlah Allah SWT memberikan petunjuk tadi. Kasolati wa birril walidain, berbuat baik kepada orang tua, tadi sudah saya sebutkan. Wal amanah, kejujuran. Was sedekah, sedekah. Pak, nuwun sewu. Sedekah 5.000 boleh Pak? Boleh. Kalau bisa 5.000 jangan 2.000 gitu ya. Kalau bisa 10.000 jangan 5.000. Kalau bisa 50.000 jangan jangan 2.000. Kalau hitung-hitungan matematis duitnya habis lah. Nah ini tak selipkan. Sedekah wae diganti ambek Gusti Allah. Mohon maaf ya Pak ya. Di tauhid itu ada iradatul insan bi amalihi dunya. Kalau sudah orang melakukan ibadah itu jangan motivasinya dunia. Orang fisiknya sehat, itu dunia apa akhirat? Halo? Dunia. Orang ini berat badannya karena kelebihan turun, itu urusan dunia apa akhirat? Dunia. Orang dapat rezeki dimakan aja sampai lebih disimpan, itu urusan dunia apa akhirat? Maka ibadah kepada Allah jangan diniatkan untuk mencari itu semuanya. Ngapain sholat malam? Oh ada sunahnya Nabi. Kenapa puasa Senin Kamis? Oh ada hadisnya. Mengapa sedekah? Ada perintahnya. Jangan mengapa sedekah? Engkau diganti sampai Gusti Allah. Kalau ganti berikutnya ini kan urusan dunia itu. Ya. Ente punya sepeda, ente jual, nanti diganti sama Toyota. Ente punya Toyota Kijang, dijual, infakkan, nanti diganti sama Allah Pak.
Robicon. Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan itu. Dan saya punya argumentasi. Jadi orang mengeluarkan sedekah atau orang puasa atau niatkan murni karena Allah. Itu sudah urusannya Allah dah. Bukan urusan kita. Belum sampai di situ, Pak. Apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Kemudian seterusnya wadzikri wa tilawatil Quran. Baca Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang seusia saya atau di bawah saya. Mohon maaf. Dulu kita tidak dapat pendidikan baca Quran seperti anak-anak kita, adik-adik kita ya Pak ya. Halo. Sekarang mungkin ngajinya anak-anak kita lebih bagus daripada ngaji kita, Pak ya. Itu disyukuri tadi sesali. Syukur bahasa Arab loh Pak. Syukur. Disyukuri Pak ya. Rasanya adik-adik remaja kalau tidak bisa ngaji itu kok ketinggalan sama teman-temannya. Kalau dia muslim, metodenya banyak sekali di mana-mana. Kapan hari buyan saya, banyak adik-adik kita yang bisa 20 sekian itu hafal mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Betul Pak ya? Tapi yang seusia kita ini hafal Al-Fatihah dan An-Nas. Betul Pak? Betul. Al-Fatihah dan An-Nas kan apa? Dan macam-macam ya. Dan saya selalu menganjurkan adik-adik supaya serius belajar agama. Saya mendengarkan ke masjid mana-mana itu yang imam-imam itu nadanya bisa beda-beda dan semuanya enak. Di sini saja saya pernah mendengarkan ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, ada begitu. Ada yang beda lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kayak siapa tadi itu? Loh saya yang tadi itu. Ya. Ada suaranya melengking. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Quran variasi. Semuanya enak. Semuanya enak. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu kita itu dimudahkan sama Allah. Betul Pak? Udah yang seusia saya dan panjenengan itu tidak seberapa fasih. Bukan hanya tidak seberapa fasih, gak fasih blas. Nggak masalah, biarin aja Pak ya. Jangan menyalahkan keadaan saat itu. Kalau saya bisa matur panjenengan, bapak saya sendiri itu mungkin juga tidak bisa membaca, ngaji. Masih pintar ibu saya. Tapi tidak membiarkan putra putrinya tidak bisa ngaji. Betul Pak, saya tamat SD nggak bisa ngaji. Apa bapak bersikeras? Ngaji mondok. Tapi saya belum berangkat mondok, bapak sudah dipundhut, sudah meninggal. Adik saya masih 3. Nah ini motivasi buat kita semuanya, panjenengan semampu-mampunya kita. Tilawatin wassalati ala nabi, baca salawat nabi. Nah ini yang sering kali saya terangkan. Saya tidak bermaksud olok-olok. Baca salawat nabi itu menurut pandangan tauhid salawat yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Berarti lafalnya gimana? Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad. Apa boleh saya mengatakan begini? Salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil qulub tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Boleh enggak? Halo? Oh enggak boleh, saya enggak ngomong gitu lagi Pak. Memang enggak pernah. Cuma jenengan dan saya enggak boleh ngolok-olok orang karena itu populer di masyarakat dibandingkan yang diajarkan Nabi. Tapi rekomendasinya ulama-ulama tauhid justru yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Ya. Sudah 5:30. Ya kita tutup aja. Nanti gobo semuanya kan. Ya, kemacetan bukan kesalahan Anda. Saya perkirakan sampai di sini tadi pas 4:30. Tapi qadar Allah mentakdirkan beda.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.